Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang metode diklat yang dibawakan oleh kelompok 13, yaitu saya sendiri, Lisa Anggreni Anangsia, dan Ais Febranti. Pada kali ini, materi yang kami akan bawakan yaitu metode demonstrasi dan metode magang. Langsung saja pada slide pertama. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methods, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan secara istilah, menurut Macquarie, metode adalah suatu cara melakukan sesuatu, terutama yang berkenaan dengan rencana tertentu. Pendidikan atau pelatihan diklat untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik tenaga kerja terhadap tugas dan pekerjaannya. Metode diklat merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu, memperoleh pengetahuan umum dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja organisasi sehingga pegawai dapat berkompetensi dalam melakukan pekerjaan. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang diberikan dalam waktu yang relatif pendek untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja. Jadi, metode pelatihan adalah suatu cara atau jalan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pekerjaan atau keahlian sumber daya manusia, pegawai ataupun karyawan. Selanjutnya di sini jenis metode diklat. Yang pertama yaitu metode demonstrasi. Menurut Winda, metode demonstrasi adalah suatu strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui perbuatan, melihat dan mendengarkan, yang diikuti dengan meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. Metode ini sangat efektif karena lebih mudah dalam menunjukkan kepada para peserta tentang bagaimana cara dalam mengerjakan suatu tugas, karena telah dikombinasikan dengan alat bantu belajar seperti gambar-gambar, teks materi, ceramah, dan diskusi. Dalam metode demonstrasi ini, pelatih harus memberikan peragaan atau contoh mengenai cara melakukan pekerjaan atau cara bekerja suatu mesin atau alat. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode demonstrasi ini, kelebihannya itu metode ini sangat efektif karena peserta memperoleh teori dan praktek secara langsung sehingga transfer belajar akan lebih mudah dan tidak memerlukan fasilitas yang terpisah. Artinya, di sini dalam melakukan metode demonstrasi ini kan di sini bercampur praktek dan teori secara langsung dijelaskan kepada peserta sehingga dapat merancang pikiran kita, dapat langsung mengerti dan paham apa yang dijelaskan. Dan adapun kekurangannya itu pada pemberian contoh peserta atau karyawan turut campur dengan pekerjaan sehingga apabila melakukan kesalahan bisa merusak peralatan yang ada dan akan menghambat pekerjaan. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ais Febrianti. Terima kasih penjelasan dari Saudari Lisa Anggreni. Selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu metode magang. Metode magang di sini merupakan suatu pembekalan pegawai baru dengan cara belajar langsung dengan senior dan diawasi oleh para pakar atau ahlinya. Serta untuk mendapatkan skill yang sama dengan masternya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Adapun
kelebihan dan kekurangan metode magang ini. Yang pertama itu kelebihan. Satu, mengembangkan kelebihan perorangan sehingga para karyawan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. Dua, mendapatkan pengalaman mengenai cara berinteraksi di lingkungan kerja. Tiga, memperluas koneksi terutama dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang baru di bidang itu sendiri. Dan kekurangannya yaitu satu, apabila para karyawan magang tersebut tidak memiliki komitmen yang tinggi serta belum menguasai bidangnya masing-masing, maka tidak menjamin terjadinya efektivitas organisasi apabila tidak memiliki komitmen yang tinggi dan tidak disiplin pula. Dua, membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup mahal pula. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.